Selamat datang kembali pemirsa di Daily Dose bersama saya Salma Azhari, hadir dengan informasi yang aktual untuk Anda. Berita pertama datang dari Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta terkait dengan acara Lebaran Betawi tahun 2025 yang dirayakan di Monas pada tanggal 26 April 2025. Acara dihadiri oleh beberapa pejabat setempat, tokoh pelestari budaya Betawi dan masyarakat ramai. Untuk informasi lebih lanjut, saya sudah terhubung ke Faris yang ada di lokasi. Terima kasih Salma di studio. Baik pemirsa, saya sedang berada di Monas yang bertepatan dengan acara Lebaran Betawi tahun 2025. Tampak bahwa warga sudah antusias berada di lokasi sejak jam 8 pagi dan acara ini akan digelar hingga pukul 10 malam. Lebaran Betawi tahun ini kembali digelar meriah, menampilkan beragam pertunjukan budaya, stand kuliner khas, hingga pameran kerajinan tangan yang mencerminkan kekayaan tradisi Betawi. Sejumlah pejabat daerah dan tokoh pelestari budaya turut hadir dalam acara ini, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian budaya Betawi. Tak hanya hiburan, acara ini menjadi ruang kebersamaan bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk menikmati suasana Lebaran dalam nuansa budaya lokal. Acara di sini banyak semua kegiatan, dari kesenian Betawi, dari tarian sampai gambang kromong, sampai palang pintu, pencaksilat, sampai lenong juga pun ada. Semua kegiatan kebudayaan Betawi semua kita angkat semuanya. Yang jelas untuk Jakarta, apalagi sekarang pimpinan dari Bang Dul dan gubernurnya Mas Pram, mudah-mudahan Jakarta ke depannya lebih baik lagi dan lebih maju untuk Indonesia Mas semuanya. Oke, 2020. Oke. Ya. Baik, sekian laporan dari saya Faris, kembali kepada Salma di studio. Berita kedua datang dari kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam rangkaian acara Jakarta Urban Mobility Festival tahun 2025, pemerintah DKI Jakarta membuka layanan pembuatan kartu layanan gratis Transjakarta. Dibuka untuk masyarakat, namun layanan ini hanya tersedia pada hari ini, 26 April 2025. Untuk informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan Lintang Asya yang ada di lokasi. Baik, terima kasih Salma. Saya Lintang Asya selaku reporter Daily Dose yang saat ini melaporkan langsung di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Hari ini layanan pembuatan kartu gratis Transjakarta dibuka dalam rangkaian Jakarta Urban Mobility Festival 2025 yang berlangsung pada tanggal 24 April hingga 26 April 2025. Namun untuk stand layanan pembuatan kartu gratis ini hanya tersedia pada tanggal 26 April 2025, tepatnya pada hari ini. Melalui layanan khusus di festival ini, warga DKI Jakarta kini bisa mendapatkan kartu layanan gratis Transjakarta secara langsung dalam satu hari. Biasanya, proses pembuatan kartu ini memerlukan waktu hingga 1 bulan. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya pengunjung yang memanfaatkan layanan cepat ini. Kartu ini memberikan akses gratis ke seluruh rute Transjakarta sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan. Syarat pembuatan kartu Transjakarta ini yaitu yang pertama harus bawa KTP asli dan yang kedua KK itu boleh fotokopi atau fotonya saja. Reaksinya sih sebenarnya tentatif ya, ada yang senang, ada yang emosi ya, karena kan memang di sini ada pembatasan kuotanya maksimal di 230. Jadi kalau untuk reaksinya sih sebenarnya masyarakat overall senang sih karena ada program kayak gini. Baik, sekian dapat saya laporkan. Saya Lintang Asya kembali ke studio. Baik, terima kasih Asya. Berita selanjutnya datang dari Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor Tengah mengadakan Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBBP 2 yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 29 April 2025 di Plaza Balai Kota. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi warga untuk melakukan pembayaran pajak dengan berbagai insentif yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Ruth yang ada di lokasi. Baik pemirsa, terima kasih Salma. Saat ini saya melaporkan langsung dari Plaza Balai Kota Bogor, tempat berlangsungnya Pekan Panutan Pembayaran PBBP 2 yang dilaksanakan mulai dari tanggal 28 April 2025 hingga hari ini, tanggal 29 April 2025. Sejak pagi, masyarakat Kota Bogor mulai berdatangan ke Plaza Balai Kota untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2.
proses pembayaran berlangsung tertib dan lancar. Para petugas pun sigap melayani setiap warga yang hadir. Dalam kegiatan ini, pemerintah Kota Bogor memberikan potongan pajak sebesar 10% bagi pembayaran yang dilakukan antara 28 April hingga 27 Mei 2025, serta 5% untuk pembayaran pada periode 28 Mei hingga 28 Juni 2025. Cuaca cerah turut mendukung kelancaran kegiatan. Di beberapa titik tersedia tenda pelayanan tambahan untuk mempercepat proses transaksi. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan door prize menarik bagi warga yang beruntung sebagai bentuk apresiasi dan partisipasi dalam pembayaran pajak yang tepat waktu. Pertama, kami sudah umumkan secara terbuka ya, melalui berbagai media, termasuk juga media cetak, elektronik, melalui medsos, mengundang masyarakat untuk bisa memanfaatkan Pekan Panutan Pajak PBB dan P2 Kota Bogor tahun 2025 ini. Jadi dari tanggal 27 ya kemarin ya, 28 April sampai dengan 27 Mei, kita memberikan diskon 10% kepada pembayar pajak PBB dan P2 Kota Bogor. Dan setelah itu dilanjutkan 28 Mei sampai dengan 28 Juni 5%. Nah ini memanfaatkannya itu kan memang bisa melalui berbagai media, bisa juga dari dari online ya bisa ya, dari bank bisa, kemudian kita juga membuka gerai untuk pembayaran langsung di channel di di medsos dan juga di Plaza Balai Kota. Nah untuk di Plaza Balai Kota sampai kapan? Sampai hari ini, karena sekaligus juga kita melaksanakan pengundian bagi mereka yang beberapa waktu yang lalu datang ke Bogor, mampir ke restoran, menerima struk pembayaran. Nah di situ nomor yang kemudian di-input melalui online itu diundi. Kemarin ada beberapa yang sudah mendapatkan hadiah. Kemarin ada motor listrik sudah ada kulkas, ada yang lain-lain. Jadi silakan manfaatkan bulan April ini untuk Pekan Panutan Pajak sampai dengan tanggal 28 Mei 10%. Kemudian 28 Mei sampai dengan 28 Juni itu 5%. Sekian laporan saya Ruth Aurelia melaporkan dari Plaza Balai Kota Bogor, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ruth. Informasi tadi menjadi penutup pada berita kali ini. Saya Salma Azari Fadila, sampai jumpa kembali di Daily Dose. Saya mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang pemirsa di acara Adventure with Daily Dose bersama saya Faris Faid Anwar. Di tengah padatnya aktivitas kota dan rutinitas yang tak ada habisnya, ada satu tempat yang menyuguhkan ketenangan sekaligus petualangan. Sebuah kawasan hijau yang menyimpan kekayaan alam, tepat di jantung Kabupaten Bogor, yaitu Hutan Hujan Sentul. Dalam acara kali ini, kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk menyusuri lebatnya Hutan Hujan Sentul dengan daya tarik yang ada di dalamnya. Bersama reporter kami, Salma Azari Fadilah dan Lintang Asya, tim Daily Dose akan membawa Anda menjelajahi rimbunnya pepohonan, aliran sungai jernih, hingga betapa lestarinya hutan ini. Berikut liputan lengkapnya. Hai, halo semuanya. Welcome to Adventure Daily Dose bersama aku Salma, aku Asya. Kita bakal keliling di hutan Hujan Sentul. Ikutin, let's go. Banyak hal menarik yang bisa kita eksplor di sini, mulai dari trekkingnya, alam, dan suasananya, sampai ke salah satu spot yang menjadi daya tarik tersendiri di Hutan Hujan Sentul, yaitu Gua Garungkang.
Akses menuju Gua Garunggang ini harus melewati jalur trekking. Kalau dari parkiran itu sejauh 7 km dan harus berjalan lagi dari tiket masuk sejauh 3 km. Jalannya masuk ke area hutan hujan Sentul yang masih alami dan sejuk banget pastinya. Oke teman-teman, tadi kita udah lumayan jalan ya. Iya. Gimana rasanya, Tang? Baru awal tapi kayak udah capek banget. Udah keringatan ya. Tapi di sini terbayarkan walaupun baru sebentar, tapi lihat lingkungannya, lihat suasana alamnya indah banget ya kan. Guys, ini kita depan belakang karena beneran sempit itu. Kita kayak cuma satu jalan gitu doang dan sepatu kita. Wow. Oh my god. Oke. Kita akan sampai ke gua dalam sejam lagi. Oke, kita akan sampai dalam sejam lagi. Bye. Sepanjang jalan, kita disuguhi pemandangan yang luar biasa. Hamparan sawah luas, pepohonan yang tinggi, tanah basah, dan udara bersih yang bikin rileks. Walau ada beberapa titik turunan curam dan licin, semuanya terbayarkan sama view-nya. Kita udah sampai di Gua Garunggang. Sampai di lokasi, tiket masuk ke Gua Garunggang ini cuma Rp20.000 per orang. Cukup terjangkau untuk pengalaman alam yang keren kayak gini. Baik pemirsa, sekarang kita udah sama Bapak siapa? Pak Ius. Pak siapa? Pak Ius. Pak Ius. Pak Ius sebagai apa Bapak di sini? Sebagai petugas wisata Gua Garunggang. Sebagai petugas wisata Gua Garunggang. Tanya dulu ini cina katanya orang yang dulu itu ini apa istilahnya ke laut itu nanti saat lahnya masih kering nanti timbulnya gini gitu. Gua Garunggang terbentuk dari pergeseran lempeng bumi jutaan tahun yang lalu. Batuan patahnya kelihatan rapi dan tajam, bikin suasana gua ini semakin kelihatan unik dan fotogenik. Di sekitar mulut gua ada beberapa spot yang menjadi favorit para pengunjung untuk sekedar beristirahat ataupun bersuah foto. Dimulai dari beberapa tumpukan bebatuan yang dikelilingi oleh aliran sungai yang jernih dan juga air terjun mini yang dijadikan tempat spot foto bagi para pengunjung. Kebanyakan pengunjung di sini lebih fokus buat eksplorasi ke dalam gua. Jalan masuknya cukup sempit dan curam, tapi bagian dalamnya menarik banget buat ditelusuri. Perkenalkan, nama saya Imam Fauzi dari Bogor. Sebelumnya sudah planning sekitar 2 minggu ya dengan kawan-kawan. Memang kita setiap minggunya minimal sebulan 1 kali lah. Itu trekking ya untuk wilayah di Sentul ini. Alhamdulillah tadi kita sudah langsung turun ke gua ya, ke Gua Garunggang langsung. Karena memang perjalanan dulu ya, dari pas awal masuk kita diperlihatkan ada sawah, ada hutan pinus juga. Untuk trekkingnya kebetulan mungkin habis hujan jadi agak becek ya pas di awal-awal sana, tapi setelah sampai lokasi trekkingnya bagus. Kapasitas untuk masuk di gua itu sekitar 15 orang, jadi harus antri gitu. Trekking di hutan hujan Sentul ini benar-benar menjadi suatu pengalaman yang sangat menyenangkan namun menantang pula. Di sini selain jalurnya yang menantang, tapi keindahan alamnya sangat-sangat mengobati rasa penat kita sesudah trekking. Dan Gua Garunggang jadi destinasi penutup yang pas, unik, alami, dan penuh cerita dari jutaan tahun yang lalu. Oke, sekian dari Adventure Daily Dose. Sampai jumpa di Adventure Daily Dose berikutnya. Aku Salma. Aku Asya. Sampai jumpa. Bye-bye. Goodbye semuanya. Baik pemirsa, itu tadi merupakan liputan lengkap mengenai hutan hujan Sentul. Dimulai dari pesona alamnya yang masih asri, hingga keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faris Faid Anwar dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Halo pemirsa, kembali di Adventure Daily Dose bersama saya Lintang Asya. Hari ini kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat keseruan Festival Budaya Nusantara ke-16 yang digelar di alun-alun Kota Bogor. Festival ini menghadirkan keberagaman budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Dan salah satu yang paling menarik perhatian adalah budaya Kalimantan Selatan. Khususnya pelaminan khas Banjar yang kaya akan filosofi dan simbol tradisional. Untuk laporan lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter kami, yaitu Salma Azhari dan Faris Faid, yang sudah berada di lokasi. Berikut laporannya. Halo pemirsa, welcome to Adventure Daily Dose bersama aku Salma dan aku Faris. Dan sekarang kita lagi di acara Festival Budaya Nusantara yang ke-16. Betul banget. Nah, kita sekarang lagi ada di acara Festival Budaya ke-16. Dan lokasi festival itu ada di mana nih, Sal? Lokasinya ada di alun-alun Kota Bogor nih, Faris. Pastinya kita bakal menjelajahi ada apa aja sih di sini. Mulai dari penampilan budayanya, stand budayanya, dan masih banyak penampilan menariknya. Tapi di sini kita bakal menjelajahi dan mengeksplor lebih jauh lagi soal budaya Kalimantan Selatan. Langsung ikutin kita yuk, let's go! Festival Budaya Nusantara sudah rutin dilaksanakan tiap tahunnya di alun-alun Kota Bogor. Festival ini menampilkan penampilan budaya yang ada di Indonesia. Para pengunjung bukan hanya saja disuguhkan dengan penampilan-penampilan dari budaya, tapi mereka juga bisa mengunjungi stand-stand yang ada di sekeliling alun-alun Kota Bogor. Salah satunya stand budaya Kalimantan Selatan. Para pengunjung dapat mengetahui lebih dalam mengenai budaya Kalimantan Selatan melalui stand budaya. Dan pastinya pengunjung bisa menikmati makanan khas Kalimantan Selatan. Ada pula ornamen-ornamen yang menjadi pelengkap dari stand Kalimantan Selatan. Halo pemirsa, sekarang kita lagi bersama maskot adat Kalimantan Selatan. Oke, betul banget nih Faris. Boleh kenalin dulu dong dirinya siapa, namanya siapa, terus sebagai apa nih di sini? Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Dian, aku sebagai maskot dari Kalimantan Selatan. Nah Dian, di sini kan kamu sebagai maskot nih, boleh dijelasin gak sih di belakang ini kan ada rumah adat, boleh dijelasin sedikit aja tentang rumah adatnya? Boleh banget. Fun fact ya kak, ini tuh sebenarnya bukan rumah adat kak. Jadi ini tuh terinspirasinya dari pelaminannya Banjar gitu. Itu pelaminannya Banjar. Warnanya kuning kenapa? Karena Banjar itu identik sama kemewahan dengan warna kuningnya itu. Gitu. Kemudian ada burung enggang di atasnya kanan kiri. Nah, itu adalah burung dari Kalimantan Selatan yang menggambarkan keberanian dan juga kebebasan. Begitu. Jadi dari setiap ornamen-ornamen dan elemen yang ada di sini tuh ada filosofisnya ya Faris. Betul banget, benar banget. Nah, dari isi rumah pelaminan ini ya, itu tuh isinya ada apa aja sih? Oke, jadi isinya yang pertama yang paling kelihatan di belakang ada kain sasirangan. Itu adalah kain khas dari Kalimantan Selatan. Terus ada juga nih nama Instagram kita Borneo's Heritage, nama gaulnya Kalimantan Selatan gitu kan. Terus di sini juga ada display kayak kipasnya Banjar, senjata tradisionalnya Banjar. Gak lupa juga ada makanan gratisnya kak. Begitu. Oke, tadi kan aku sempat lihat penampilannya juga ya. Boleh nggak diceritain sedikit aja? Tadi tuh nampilannya tentang apa sih gitu? Jadi yang pertama itu kita ada tari Trisakti kak. Itu ceritanya tuh tentang dulunya masyarakat Banjar itu pernah menemukan sebuah intan yang besar namanya Intan Trisakti. Terus pemerintah janji kalau misalnya siapa yang nemuin itu lagi, dia bakal dibiayain selama 7 turunannya. Tapi ternyata cuma hoax kak. Gitu, cuma hoax, janji palsu kak, janji palsu. Terus sebagai mengenang hal tersebut terbentuklah Tugu Trisakti. Kalau kita ada Monas, Banjar ada Tugu Trisakti, begitu. Jadi nggak cuman asal penampilan aja, tapi ada filosofisnya juga ya Faris ternyata. Oke, terakhir nih, kesan pesannya kamu sebagai penampil festival budaya, apalagi asal maskot gitu ya. Ada nggak sih kesan pesan khususnya, terlebih kamu dari Kalimantan Selatan gitu? Sebenarnya kalau misalnya untuk kesan pesan sendiri, aku merasa kaget, shock, tapi juga bangga karena bisa bawain budaya yang sebenarnya sama sekali aku nggak tahu. Aku bukan orang Kalimantan Selatan, iya.
tapi aku berusaha untuk bawain budaya ini dan ya bersyukur banget bisa kenalan lah sama budaya-budaya lain lewat festival budaya ini. Walaupun sebenarnya capek banget dan stres banget seperti yang kita tahu, tapi nggak apa-apa. Enjoy. Tapi Worth it, terbayar ya. worth it, worth it. Oke, terima kasih banyak ya Dian. Boleh say goodbye sama penonton Delidas. Bye-bye. Pemirsa, sekarang kita lagi bersama salah satu pengunjung di acara ini. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama aku Muti. Muti asalnya dari daerah mana nih Muti? Kalau aku asal dari Jakarta. Dari Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta ke sini buat lihat Festival Budaya Nusantara. Sebenarnya tahu informasi event ini dari mana sih Muti? Aku tau dari temen sih, kebetulan temen aku ada yang anak komunikasi juga, jadi pengen datang ke sini, pengen ngeliat ada daerah-daerahnya apa aja. Oke, terus perasaan pertama datang ke sini gimana sih gitu? Jujur seneng banget karena kayak bisa visit ke semua booth-booth daerah, terus kayak bisa lihat makanannya juga dan bisa nyicip makanannya juga. Oke, udah Muti terakhir nih, satu kata untuk Festbooth. Pecah. Oke. Boleh saya goodbye ke kamera. Bye-bye. Bye-bye. Oke, jadi pemirsa, di sini suasana tuh masih ramai banget dan sekarang udah jam setengah 4, acara tuh dari jam 7 dan pemirsa ini tuh masih ramai banget acaranya. Dan Sal, gimana ini Sal? Kita kunjungan ke adat Kalimantan Selatan. Betul banget ya Faris. Tapi kalau misal berbicara tentang Kalimantan Selatan, ternyata di balik ornamen, di balik elemen juga rumah adatnya itu banyak menyimpan filosofinya sendiri ya Faris. Apalagi penampilannya juga tadi benar-benar wah, kita gak nyangka ternyata anak komunikasi bisa menampilkan berbagai penampilan yang sangat-sangat luar biasa ya Faris. Oke, kalau dari Faris sendiri kesan pesannya gimana sih Riz? Pokoknya kalau dari saya sendiri, pesan dan kesan aku tuh kalau dirangkum jadi satu kata tuh sama seperti pengunjung tadi. Pecah banget sih Sal, kacau banget. Karena di sini kita belajar nggak cuma dari satu budaya aja, tapi dari berbagai macam budaya lewat penampilannya, lewat rumah adatnya, makanan adat, dan masih banyak budaya-budaya lain yang memang informatif juga edukatif ya Riz ya. Oke, mungkin segitu aja ya Riz ya Delidos kali ini. Jadi gimana nih Riz? Jadi mungkin sekian pemirsa pemberitaan dari kami, saya Faris. Dan saya Salma, sampai jumpa di Daily Dose berikutnya. Bye-bye, goodbye semuanya. Baik, terima kasih Salma dan Faris atas liputannya. Semoga kehadiran budaya Kalimantan Selatan dalam Festival Budaya Nusantara ini menginspirasi kita semua untuk terus melestarikan warisan budaya lokal yang kaya makna. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lintang Asya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang pemirsa di acara Adventure Daily Dose bersama saya Lintang Hasya. Di tengah hiruk pikuk aktivitas sehari-hari, mari sejenak berkelana menikmati pesona Kota Bogor. Sebuah destinasi yang tak hanya memukau dengan hamparan wisata alam dan perkebunannya, tapi juga dengan kulinernya. Dalam Daily Dose kali ini, kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk menyusuri keunikan sajian kelapa kopior langsung dari perkebunannya. Bersama reporter kami, Salma Azhari dan Faris Faid, yang akan membawa pemirsa semua untuk menjelajahi setiap sudut perkebunan ini. Berikut liputan lengkapnya.
Halo pemirsa, welcome to Ads Adventure Daily Das. Pemirsa, sekarang kita lagi ada di Kopior Bogor nih. Betul banget Faris. Jadi ini Faris sama-sama bakal nemenin kalian buat keliling Kopior Bogor, mulai dari kiosnya sampai ke kebunnya. Ikutin kita terus ya. Bye bye. Nah, di balik nikmatnya minuman kelapa kopior, pasti ada proses yang panjang untuk melewatinya. Salah satunya adalah tahap yang penting, yaitu proses perawatan bibit di nursery. Di Kopior Bogor, nursery bukan sekedar tempat menanam, tetapi ruang khusus untuk memastikan bibit tumbuh sehat dan kuat. Proses ini dibagi jadi 4 fase, dan semuanya dilakukan dengan sangat hati-hati. Oke pemirsa, di sini aku udah sama Kak Fahmi dan Faris. Kita lagi ada di mana nih, Riz? Kita sekarang lagi berada di tempat nursery. Tempat Oke. nursery itu apa, Sal? Tempat nursery itu tempat untuk perawatan dan pembesaran bibit ya, Mas? Iya, betul sekali. Ada berapa fase nih, Mas, kalau misalnya pembesaran bibitnya nih? Kita itu dibagi menjadi 4 fase. Pertama, ada fase pertama ini dia perkenalan udara luar. Mm-hmm. Terus yang fase kedua itu dia perkenalan untuk udara. Jadi kiri kanan itu dia dibuka. Terus saat fase ketiga ini dia harusnya perkenalan matahari langsung. Gitu. Nah, ntar fase 4-nya itu ada pembesaran dari yang sudah gunakan polybag sampai siap di jual beli. Oke, dan fun fact teman-teman, buat ngerawat tanaman pohon kopior ini beneran sangat-sangat harus hati-hati ya. Betul. Karena ada yang stres katanya, Riz. Stresnya itu dia biasanya pohonnya dia daunnya mati. Malah bisa layu semua mati lah ibaratnya. Oke, berarti harus hati-hati banget ya, sensi banget teman-teman. Jadi buat nikmatin satu gelas kopior ini beneran sekompleks itu prosesnya. Oke. Nah, ini dia laboratorium tempat penyimpanan bibit. Di sebelah kiri ada tempat pembuatan pupuk hayati yang menjadi tempat pembuatan pupuk yang digunakan untuk penyuburan pohon kopior. Baik pemirsa, sekarang pindah ke tempat grading kelapa kopior. Nah, tempat grading kelapa kopior ini gunanya untuk apa, Sal? Oke, kalau tadi kan pembibitan ya. Pembibitan, nah, betul. sekarang lebih ke yang udah ada kelapanya yang tadinya di pohon dipindahin ke sini semuanya untuk disortir nih berdasarkan grade-grade-nya kayak Betul. gitu. Mau tahu gimana lebih lanjutnya? Ikutin kita. Let's go. Setelah melalui masa panen, kelapa kopior ini akan dikumpulkan di satu ruangan grading untuk dikelompokkan berdasarkan ukuran dari kelapa itu sendiri. Oke teman-teman, jadi di sini kita ada grading yang tadi aku bilang bakal di grade nih ukuran dari D, C, B, A sampai yang jumbo gitu. Oke, kita bakal ke dalam bareng sama Faris. Ngapain sih, Riz? Kelapa kopior itu namanya kopior karena kalau misalkan kita kocok-kocok ada pior. Emang iya? Tuh, Oh iya, gitu. coba deh teman-teman dengerin. Pior. Nah, Makanya disebut kelapa kopior karena bunyinya. Pior. Berarti kalau udah matang bunyinya yor gitu. Iya, ada isinya berarti. Berarti Sama kalau yang betul. belum matang karena airnya penuh jadi nggak akan bunyi yornya gitu, ya kan? Betul. Oke teman-teman, kita langsung lihat ya di sini. Ukuran kopior ini bervariatif, dimulai dari ukuran D, C, B hingga A dan jumbo. Nah, ukuran ini yang menentukan harga-harga dari masing-masing buah kopior. Dimulai dari grade D seharga 36.000. Itu nggak pernah ada buah yang lebih dari 1 minggu. Jadi terus kita. Oke, berarti kita akan berpisah sama yor ini setelah 2-3 hari, nggak lebih dari seminggu. Ada bunyinya nggak? Ada. Pior. Proses panjang ini jadi bukti bahwa menghasilkan kelapa kopior unggulan bukanlah hal yang instan, tapi soal komitmen dan perawatan dari awal. Dia lebih rentan. Jadi bukan kelapa kopior ini kan biasanya kan pakai golok atau apa ya. Biasanya kita pakai sendok pun cukup. Ya, bahkan sendok pun cukup. Sendok cukup. Sendok ini makan lah ibaratnya. Yang besi biasa. Iya besi itu. Dia cukup. Dia cukup. Yang penting buat kelapa kopior itu satu. Dia itu diketoknya jangan satu sisi. Dia keliling. Banyak gitu. Keliling. Jadi cukup kayak gini aja dia. Dia udah buka. Wih, Nah, ini kelapanya. Ini berat. Gokil. ini grade apa mas masuknya? Grade D. D. Wow, teman-teman lihat, ini kelapa kopior. Jadi tetap ada air yang di dalamnya, cuman bedanya lebih lemah dagingnya gitu. Lebih empuk. Minum. Serius? Emang boleh mas diminum? Boleh. Berani nggak? Berani. Sama aja rasanya. Hmm. Masih muda.
Wah, enak Mas. Iya, tapi biasanya teksturnya lebih gurih ya. Lebih asin. Lebih asin. Enak. Kalau kelapa biasanya dia lebih manis ya. Kalau ini lebih gurih ya. Oh ya, ini adalah serabut kelapa yang akan diolah menjadi pupuk hayati. Setelah melewati perjalanan yang panjang, inilah yang ditunggu-tunggu. Betul sekali, kita akan menikmati segarnya buah kopior. Halo pemirsa, jadi di sini kita langsung berhadapan sama menu favorit dari Kopior Bogor, yaitu es pisang susu ya Mas? Oke, boleh diceritain nggak sih Mas? Ini kan sebenarnya es kopior, tapi kok tiba-tiba ada pisang dan susunya? Nah, pisang susu ini adalah merah jeruk. Oh, merah Rasa jeruk. Kita biasanya pakai sirup tempe. Jadi biar lebih karena dia ini lebih satu dengan rasa kelapa. Tuh, tapi tetap nyambung ya Kak? Silakan. Cobain ya Kak. Boleh Cobain Kak. Seru banget Kak. Kayak lebih lunak. Jadi teman-teman kopior kan kelapa ya, tapi kalau kelapa biasa kan kayak lebih kenyal, tapi kalau ini tuh kayak lebih ke gurihnya dapet. lemah lagi. Iya, lunak. Lemah. Iya, lebih lemah gitu. Tapi nyambung sama rasanya. Dan wangi juga. Harganya berapa Kak kalau ini? Oh, ini kita lebih pada Rasanya segar banget teman-teman. Manisnya ada, gurihnya ada dari kelapanya, pokoknya match banget rasanya. Kopior Bogor ini tuh ada kisah teman-teman produsen bibit kelapa kopior ultra embrio terbesar di Indonesia yang menghasilkan 99% buah kopior. Cobain teman-teman. Cobain. Bogor dekat. Pengunjung di sini terdiri dari berbagai kalangan seperti anak-anak hingga orang dewasa yang ingin menikmati kelapa kopior. Halo pemirsa, jadi di sini kita udah sama pengunjung dari Kopior Bogor. Oke, di sini kita mau nanya dong, perasaannya datang ke Kopior Bogor tuh gimana sih? Mungkin ada yang pertama kali atau yang udah beberapa kali ke sini gitu? Itu yang udah beberapa kali. Perdana. Kalau kami saya suka kopiornya. Saya baru pertama kali nih makan kopiornya di sini beberapa kali yang lalu, tahun lalu lah gitu. Dan sekarang udah keempatnya, keempat kalinya. Oke, udah keempat kalinya. Ya, langganan. Ini udah gratis. Sebenarnya bukan langganan sih, bukan langganan. Teman-teman yang belum pernah saya ajak ke sini gitu. Ibu, biar tahu ya Ibu ya. Iya. Sebelumnya Ibu pernah minum kelapa kopior di tempat lain Ibu? Tempat lain belum pernah minum kopior. Belum pernah. Jadi saya merasa berarti yang beneran kopior original tuh yang seperti ini. Oh gitu, betul Iya Ibu. kan, kalau selama ini kita makan tuh kelapa muda biasa. Betul. Masih ada kenyal-kenyalnya gitu Iya. Nah kalau sekarang bedanya apa Ibu sama? Ini nggak ada kenyalnya. Iya, ternyata yang biasa kita minum tuh fake. Dan ini yang real. Oh gitu. Kan kita kerok pakai sendok gampang kan, kalau biasa yang itu kan agak susah kalau iya. Berarti lebih bagus kelapa kopior ya Bu ya? Iya. Wih, Bu. Oke Ibu, boleh terakhir satu kata buat Kopior Bogor. Aduh, apa ya? Boleh. Amazing gitu. Amazing. Sehat. Sehat. Menyegarkan. Menyegarkan. Iya, menyegarkan dan semoga dilestarikan terus Dilestarikan. Oke. alami harus. Betul Ibu. Bener Tahu banget, dikembangkan harus dikembangkan lagi dong, betul. Terima kasih banyak Ibu, boleh dadah-dadah ke kamera. Dadah lagi. Dadah. Baik pemirsa, itulah perjalanan kita di Kopior Bogor. Nah tadi tuh kita udah kemana aja nih Sal? Oke, tadi kita pertama di kiosnya, terus udah kayak gitu kita juga ke tempat pembibitannya di Nursery, terus lanjut kita ke kebun-kebunnya juga, ada pohon yang jenis dalam, terus ada yang hibrida dan lain sebagainya. Terus di sini juga tadi kita udah ke tempat grading buat pemilihan dari kelapa-kelapanya sampai ke proses pembuatan pupuknya juga. Udah keliling banyak banget ya hari ini, Riz. Kacau, pokoknya intinya jangan lupa ke Kopior Bogor dari hari Selasa ke hari Minggu. Jam bukanya dari jam 9 pagi sampai jam setengah 4 sore dengan harga 15.000 aja. Kalian udah bisa rasain segarnya Kopior Bogor. Kalian tadi lihat kan pembuatannya serumit apa, tapi dengan harga 15.000 kalian udah bisa ngerasain Kopior Bogor. Yang seger banget ya. Betul. Jangan lupa ya teman-teman. Sekian dari Daily Dose. Terima kasih. Bye-bye. Goodbye semuanya. Baik pemirsa, itu tadi merupakan liputan lengkap dari Daily Dose mengenai Kopior Bogor. Dimulai dengan bibit unggul hingga ke produk berkualitas yang dijual dan memiliki nilai tersendiri yang menjadi ciri khas Kota Bogor. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lintang Asya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.